Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, pesan Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan buat kita semua di minggu ini, kuasa dalam kesepakatan. Wow, the power of agreement. Kuasa dalam apa? Dalam kesepakatan, ya. Diambil dari Amos pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 3. Saya mau ajak kita baca sama-sama 3 ayat ini, sudah terpampang di depan, 1, 2, 3. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Nah ini nih ayat 3 ya. 1, 2, 3. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, ya. Jadi Tuhan melalui Nabi Amos, Bapak Ibu Saudara, memanggil bangsa Israel untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhan. Untuk berbalik dari jalan-jalan yang salah. Ya. Tuhan berjanji untuk menyatakan perkara-perkara luar biasa apabila mereka mau berjalan di jalannya Tuhan. Dan mentaati ketetapan-ketetapannya. Yaitu ajakan Tuhan. Kenapa? Saking Tuhan sayang. Ya, melihat bangsa Israel udah kesana kesini berjalan sendiri dengan acaranya sendiri, Tuhan panggil melalui Nabi Amos, ayo. Kalau kalian sepakat dengan aku, kalau lihat ada perkara-perkara luar biasa. Ya, jadi Tuhan saking sayangnya sampai membujuk umat Israel, ya, dengan menggunakan ilustrasi ini. Ini kan ilustrasinya adalah berupa pertanyaan-pertanyaan retorika. Sebetulnya bukan di Amos bukan di ayat 3 aja, 4, 5, 6 itulah pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik adalah pertanyaan yang sebetulnya nggak membutuhkan jawaban. Tapi you ngerti maksud pertanyaan ini apa gitu, maksud Tuhan. Nah, salah satunya adalah ini, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Di dalam terjemahan lain, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum sepakat? Ya. Can two walk together unless they are agreed? Ya. Dalam arti kata lain, Tuhan sedang mengatakan kepada umatnya bahwa ketika mereka memilih untuk berkeras hati dengan berjalan sendiri, sekehendak hati, maka mereka nggak akan pernah mengalami perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan, kecuali mereka memutuskan untuk sepakat. Ya deh Tuhan, aku mau sepakat dengan Engkau, aku mau berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Maka baru di situ umat Tuhan mengalami perkara-perkara luar biasa. Sampai di sini yang setuju katakan amin. Bukan saja kita, Bapak Ibu Saudara, umatnya yang harus berjalan sepakat dengan Tuhan. Artinya gini, saya mau nyampaikan gini. Ada kekuatan yang luar biasa dalam kesepakatan. Alkitab mencatat ya, dari zaman di kitab Kejadian, Bapak Ibu Saudara, betapa ada perkara yang luar biasa dapat dihasilkan dalam sebuah kesepakatan. Misalnya di Kejadian pasal 11 tuh tentang pendirian Menara Babel kan. Ini sebetulnya memang contoh yang negatif ya. Ada sekelompok orang mengajak orang-orang yang lain, ayo kita bikin sesuatu. Ayo kita dirikan sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan mereka serius, ayo kita lakukan, kita sepakat, bangun itu. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apakah usaha ini berhasil? Kalau Tuhan gak mengacau balaukan mereka dengan bahasa, jangan-jangan itu berhasil sampai ke langit. Makanya Tuhan melihat, ya ampun, ini orang-orang yang membangun Menara Babel ini kalau dibiarkan, mungkin ini akan terus. Tapi Tuhan kacau balaukan sehingga pembuatan Menara Babel itu menjadi gagal. Artinya apa? Betapa luar biasa hal yang dapat dihasilkan melalui suatu kesepakatan. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita. Ya, mungkin tanpa disadari nih Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini nggak sedikit orang percaya telah berjalan sendiri-sendiri. Ya. Maksudnya masing-masing pribadi sibuk dengan urusannya sendiri tanpa peduli dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Oke, Tuhan menyampaikan arahannya, oke, Tuhan menyampaikan pesannya, puji Tuhan, tapi aku sih udah punya agenda aku. Aku sih mau melakukan sesuatu yang menurut aku pandang benar. Nah, ini yang dikatakan jangan-jangan ketika pesan ini Tuhan berikan buat kita, anak-anaknya. Mungkin Tuhan melihat, ya.
Ada umat-umat Tuhan yang mungkin berjalan menurut pandangannya sendiri, menurut kehendaknya sendiri, dengan agendanya sendiri. Ya. Orang percaya mungkin sedang merasa bahwa ia sedang berjalan bersama Tuhan. Iya kan, kalau orang percaya, kalau ditanya kamu sedang berjalan, oh aku sih lagi berjalan bersama Tuhan, gitu ya. Tapi apakah benar-benar sudah berjalan bersama-sama Tuhan di dalam kesepakatannya? Nah, ada bedanya merasa berjalan bersama Tuhan atau berjalan bersama-sama di dalam kesepakatannya. Itu suatu perbedaan yang besar. Ya. Apakah kita udah sepakat dengan apa yang jadi arahan Tuhan buat kita? Ya. Alkitab Perjanjian Lama, ada seorang tokoh bernama Nuh. Kita lihat Kejadian 6 ayat 9. Ada tokoh yang bernama Nuh. Nuh adalah dikatakan seorang yang berjalan bersama Tuhan. Ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nah, kalimat yang terakhir ini, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Itu pakai kata halak. Halak artinya Nuh berjalan bersama-sama dengan Allah. Wow. Ketika Nuh dikatakan Nuh berjalan bersama Allah, ada sesuatu yang luar biasa nggak terjadi? Oh ada, kita tahu itu. Ya, ketika Nuh berjalan bersama Allah, ia membuat suatu keputusan besar bahwa semua yang bukan agendanya dari Tuhan, Nuh kesampingkan, dan semua yang arahan dari Tuhan Nuh ikuti. Ya. Dan semua itu Nuh bisa lakukan ketika ada suatu buah keputusan besar yang Nuh putuskan bahwa oke, aku mau mengikuti arahannya Tuhan. Dan apa yang Nuh lakukan betul-betul dia ikuti, seperti apa yang Tuhan kasih tahu kan. Nuh buatlah bahtera dari kayu gofir dengan ukuran lebar sekian hasta, tinggi sekian hasta, dan panjang sekian hasta. Ini bukan kita baca Alkitab enak, tapi ini sebuah keputusan besar yang Nuh ambil. Tuhan, aku mau sepakat untuk berjalan bersama Engkau. Maka apapun yang Kau katakan, aku mau lakukan. Nah, ini yang namanya berjalan dalam kesepakatan bersama Tuhan. Apakah Nuh berhasil melakukannya? Nuh berhasil melakukannya, Bapak Saudara. Ya. Tapi yang namanya berjalan dalam kesepakatan adalah bukan hanya berjalan bersama Tuhan saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi juga berjalan bersama dengan sesama di dalam kesepakatan. Dan Nuh juga udah buktikan itu kan. Waktu dia bersepakat sama Tuhan untuk membangun seperti Tuhan arahkan. Di dalamnya kan Nuh bersepakat dengan apa? Dengan istri, 3 anak, 3 menantu. Untuk sama-sama membangun bahtera itu. Ya. Mana yang lebih mudah, berjalan dalam kesepakatan bersama Tuhan atau berjalan dalam kesepakatan dengan sesama? Mana yang lebih mudah? Ternyata tidak ada yang lebih mudah. Ya. Kalau seseorang memang tidak mau bersepakat, sama siapa juga nggak mau bersepakat. Ya. Oleh sebab itu, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Minimal ada 2 hal pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau tangkap sesuatu. Yang pertama adalah gini, kesepakatan harus dimulai dari dalam diri sendiri dulu. Oke, ayatnya masih sama ya, Amos 3 ayat 3. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya. Kesepakatan dalam komunitas terkecil adalah kesepakatan yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Jadi ini belum urusannya sama Tuhan nih, belum urusannya sama orang lain nih. Kita udah harus sepakat, udah ada kesepakatan dulu dalam diri sendiri ya. Tapi bukan artinya kita memilih untuk menyendiri, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud lahir dari dalam diri sendiri adalah gini, inisiatif untuk ingin bersepakat harus ada terlebih dahulu dari dalam diri orang percaya. Siap untuk bersepakat dengan Tuhan, dengan sesama, itu mesti lahir dari dalam diri kita dulu. Ya. Karena tidak mungkin orang bisa menjadi sepakat dengan siapapun kalau dirinya belum apa-apa sudah membangun benteng keengganan. Mau dipaksa sama apa juga nggak bisa. Karena apa? Kalau dalam dirinya udah ada benteng keengganan. Sama Tuhan pun mungkin nggak mau. Sama sesama juga mungkin nggak mau. Belum apa-apa udah bangun benteng keengganan. Nah sekarang pertanyaannya gini, mudah nggak merobohkan benteng keengganan? Nah, apapun yang namanya benteng, ya itu nggak mudah. Ya. Tapi menjadi semakin tidak mudah kalau merobohkan benteng yang dibangun kembali setelah menjadi orang percaya. Ini yang susah. Ingat nggak dulu kita, Bapak Ibu Saudara, ketika oleh kasih anugerah Tuhan, ya
kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan kan. Bukan kita pilih Tuhan, Tuhan pilih kita loh. Kita dipilih dan kita diselamatkan. Kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Raja di atas segala Raja. Kemudian kita mengambil langkah iman untuk memberi diri kita dibaptis. Ya, itulah saat dimana segala benteng apapun yang kita miliki pada waktu itu tuh dirobohkan. Karena kita menyerahkan hidup kita untuk menjadi milik Kristus dan mau berjalan bersama Kristus. Itulah pertama kali segala model benteng apapun yang dulu kita miliki sebelum kita di dalam Tuhan. Tapi pada saat menerima Kristus, kita robohkan. Bukan roboh, benteng itu roboh ketika kita menyerahkan diri kita. Oke Tuhan, aku mau ikut Engkau. Apapun yang Engkau katakan, aku mau ikut. Nah itulah segala model benteng itu roboh pada waktu itu. Alkitab mengatakan bahwa sejak saat itu kita sudah bukan milik kita lagi. Dulu kita adalah budak, tapi budak itu sudah berganti tuan. Ya, dari tuan yang lama, kemudian ada pribadi yang menebusnya, yaitu Yesus Kristus. Nah itulah Tuhan kita yang baru. Itulah Tuhan kita yang baru. Ya. Tuhan yang baru yang telah membayarnya dengan lunas, dengan harga yang sangat mahal untuk membebaskan kita. Nah disitulah kita memberi hidup kita untuk berjalan bersama Tuhan dalam tujuan yang baru. Ingat kan, dulu kan kita ngalami masa-masa itu. Kita menyatakan kesepakatan kita mulai saat itu untuk iring Yesus dan berjalan sesuai dengan tujuannya. Kita udah melewati masa-masa itu Bapak Ibu Saudara. Kita udah menyerahkan hidup kita. Aku mau sepakat dengan Engkau. Segala benteng dirobohkan. Nah, jadi itulah sebabnya kesepakatan yang paling awal yang ada dalam diri orang percaya adalah kesepakatan antara si orang percaya dengan Tuhan. Itu yang pertama kali waktu kita mengenal Kristus. Itulah kesepakatan pertama. Ya. Kita mau sepakat dengan Tuhan apapun yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, amin, aku mau ikut, aku mau lakukan Tuhan. Sebetulnya Amos 3 ayat 3, berjalan bersama Tuhan dalam kesepakatan itu sudah terjadi di masa itu. Tapi si orang percaya kan makin lama makin pintar nih. Ya. Mulai memiliki agenda, mulai memiliki tujuan sendiri dalam hidupnya, melakukan kehendak Tuhan menjadi pilihan. Lakukan jangan ya, kehendakku apa kehendak Tuhan ya, mana dulu ya, melakukan kehendakku atau melakukan kehendak Tuhan, melakukan agenda Tuhan apa agendaku. Nah mulai udah banyak acara nih si orang percaya ini, ibadah nggak ya hari ini, ya pesan Tuhan sih bagus tetapi kayaknya yang perlu sih orang itu sih bukan aku gitu ya, mulai udah banyak pilihan-pilihan ya, tanpa disadari. Ketika orang percaya melakukan itu, mulai dia sedang membangun benteng-benteng lagi di dalam kehidupannya. Nah, benteng itu yang susah untuk dirobohkan ketika sudah menjadi orang percaya. Ya, perlu sekali kerendahan hati dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita ibadah di awal bulan kita perjamuan kudus, kan di situ kita sebelum melakukan perjamuan kudus kan kita merenungkan kembali karya Tuhan, bagaimana Tuhan tebus kita. Itulah sebenarnya momen di mana kita disadarkan kembali bahwa ingat, Tuhan selamatkan kita loh. Kita dipilih hari ini, kita ada karena ada pribadi yang mau mati buat kita. Nah disitulah kita ingat bahwa dulu tuh kita menyerahkan hidup kita. Tuhan, apapun yang Kau katakan, aku mau ikut. Nah itulah momen kita diingatkan kembali sebetulnya. Ya, mestinya perjamuan kudus kan sering-sering gitu ya. Jadi yang pertama adalah gini, kesepakatan harus dimulai dari dalam diri kita sendiri dulu. Jangan kita, nggak bisa, aku nggak bisa sepakat sama Tuhan. Dulu kita pernah lakukan itu. Dulu kita pernah menyerahkan hidup kita. Pokoknya ginilah Tuhan ngomong apa aja, aku mah yes aja deh, aku mau ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, kesepakatan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ketika melakukannya bersama mitra yang benar. Oke, panjang ya, sekali lagi. Kesepakatan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ketika melakukannya bersama mitra yang benar. Jangan salah mitra nih ya. Ayatnya masih sama, Amos 3 ayat 3 kan, temanya tentang itu dasarnya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, jika mereka belum sepakat ya.
Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita orang percaya ya. Setiap kita rindu agar apa yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan, menjadi penggenapan dalam hidup kita. Katakan amin. Kita rindu. Kita juga memiliki pengharapan agar kondisi yang mungkin sedang masing-masing kita alami, kita punya pengharapan. Kondisi ada yang sedang dalam perjuangan ingin mengalami sebuah perbaikan. Saya percaya kita semua rindu untuk hal-hal perkara-perkara yang seperti itu, perubahan yang lebih baik. Mungkin sudah baik menjadi lebih baik lagi, untuk masuk lebih lagi dalam rencana Tuhan. Kita berjalan bersama iman, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap orang percaya memiliki hal-hal seperti itu. Tetapi gini maksudnya, akan menjadi lebih dahsyat. Hal-hal itu dapat terjadi ketika kita memiliki seseorang yang setuju dengan kita tentang apa yang kita percayai. Setiap orang percaya punya perkara-perkara kerinduan, perkara-perkara dahsyat, tapi akan menjadi luar biasa waktu kita sepakat melakukannya. Dengan orang yang sama-sama setuju dan sepakat dengan kita. Yang memiliki pengharapan yang sama. Yuk kita lakukan bersama. Itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Artinya apa? Kita membutuhkan mitra yang sama-sama memiliki iman yang teguh. Kita membutuhkan mitra yang sama-sama memiliki iman yang teguh. Ketika kita sebagai orang percaya, ya, percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan akan digenapi. Ketika kita percaya bahwa kita dan seisi keluarga mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Atau ketika kita percaya kondisi tubuh yang sedang mungkin kita alami akan mengalami pemulihan dan sebagainya. Nah, waktu kita merindukan itu, kita membutuhkan orang-orang dengan keyakinan yang sama-sama teguh untuk kita berjalan bersama. Bukan orang-orang yang berkata begini, saya tidak yakin bagaimana itu bisa terjadi. Ya. Terobosan adalah sesuatu yang sulit terjadi di masa sekarang. Ya. Kamu sedang berharap ada pemulihan terjadi dalam tubuhmu, tetapi apakah kamu yakin kamu bisa sembuh? Karena om aku juga meninggal gara-gara hal yang sama yang kamu hadapi. Lah, kita nggak membutuhkan mitra yang kayak begitu, Bapak Ibu Saudara. Bukannya menguatkan, malah melemahkan. Bukan itu. Artinya gini, jangan salah mengambil mitra. Makanya ada istilah, milikilah mitra iman. Ya, artinya mitra yang bahkan menguatkan iman kita. Orang yang ragu itu banyak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang percaya yang ragu itu banyak. Orang percaya yang hidup di dalam kekhawatiran itu melimpah. Orang yang selalu berkata negatif itu ada di mana-mana. Ya. Tapi kita membutuhkan orang yang berkata, jika kamu berani untuk mempercayai apa yang Tuhan janjikan, aku juga berani untuk sepakat dengan kamu. Mari kita melakukannya bersama-sama. Wah, kita membutuhkan orang-orang seperti itu hari-hari ini. Seseorang yang akan menghilangi batasan tentang hal-hal yang sepertinya mustahil di dalam pandangan manusia. Susah, zaman sekarang mah udahlah, percuma. Nah, kita jangan bermitra dengan orang-orang kayak begitu. Oke, kamu sepakat, kamu percaya, aku juga percaya, kita sepakat. Nah, seperti itulah Bapak Ibu Saudara. Jadi carilah carilah seseorang yang sepakat dengan Anda istilahnya. Seseorang yang berkata, kalau kamu percaya Tuhan mampu memulihkan kesehatanmu istilahnya, nih contoh aja. Kamu percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu disembuhkan. Kalau kamu sepakat itu, aku juga sepakat. Mari kita bermitra, berdoa untuk perkara-perkara itu, berjalan untuk perkara-perkara itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus menemukan minimal seorang mitra untuk bisa diajak bersepakat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, siapa mitra yang dimaksud? Oke. Ada beberapa nih. Siapa mitra yang dimaksud? Yang pertama, seorang yang memang pernah menyatakan kesepakatan dengan kita. Siapa yang dimaksud orang yang pernah menyatakan kesepakatan dengan kita? Yang pernah loh. Siapa? Pasangan, suami kita atau istri kita. Ya. Matius 18 ayat 19.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ya, Yesus sendiri mengatakan tentang wow, betapa kesepakatan itu sesuatu yang luar biasa. Minta apa aja kata. Mungkin ayat ini tidak menyebutkan secara detail ya siapa 2 orang yang dimaksud itu Bapak Ibu Saudara ya. Memang yang namanya mitra iman itu bisa siapa saja ya. Tetapi sebetulnya kita nggak perlu susah-susah mencarinya Bapak Ibu Saudara. Karena kita seharusnya punya seseorang yang dulu pernah menyatakan suatu kesepakatan untuk hidup bersama dengan kita. Itu keputusan besar loh Bapak. Apa keputusan biasa? Itu keputusan besar nggak? Kita bersepakat dengan seseorang untuk hidup bersama. Nanti kalau kita punya keturunan, kita besarkan anak kita bersama. Dan waktu kita dalam Tuhan, kita bawa keluarga kita ke tujuan Tuhan. Kita sepakat sampai maut memisahkan kita. Itu kan yang kita ucapkan dulu pada waktu perjanjian pernikahan. Ya. Nah, dan kita punya orang itu. Ya kecuali kalau udah salah satu pasangannya udah nggak ada ya. Tetapi selama pasangannya ada, itu orang yang paling bisa diajak bersepakat. Kenapa? Kita sudah pernah mengikat kesepakatan dengan pribadi tersebut ya. Dan orang itu namanya pasangan kita ya. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit hari-hari ini seorang yang dulunya sangat begitu mudah untuk diajak bersepakat untuk hidup bersama loh, sampai maut memisahkan, sekarang menjadi orang yang bisa menjadi orang yang paling sulit untuk menjadi mitra iman. Tidak sedikit, bukan artinya semua. Orang yang dulunya kita pernah bersepakat untuk hidup bersama mati sampai maut memisahkan, tetapi hari-hari ini dalam banyak kasus menjadi orang yang sangat sulit untuk menjadi mitra iman di dalam kehidupan kita. Apa sih penyebabnya Bapak Ibu Saudara? Penyebabnya salah satunya menganggap perbedaan menjadi kendala yang sulit. Tapi kami beda sih. Dari dulu juga beda. Cuma dulu sepakat untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk mau tunduk sama hukum Tuhan, dan kemudian bersepakat mengikat perjanjian hidup bersama. Dari dulu juga beda. Kenapa sekarang jadi bilang banyak bedanya? Bapak Ibu Saudara, kata sepakat di dalam ayat ini, kita udah pernah dengar penjelasannya. Kata sepakat itu sumponeo. Sumponeo adalah asal mula kata simfoni, kalau kita pernah mendengar kata simfoni. Ya. Dari kata ini didapatkan kata simfoni, suatu kelompok paduan suara atau orkestra musik ya, yang indah. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Suatu simfoni yang terdiri di apakah semua dari alat musik yang sama Bapak Ibu Saudara? Semuanya piano gitu? Enggak, piano paling 1, drum 1 atau 2, biola beberapa, cello dan segala macam, berbagai alat musik. Semuanya kan beda-beda. Ya. Tapi simfoni yang indah, yang dilantunkan oleh sebuah orkestra, ya, yang datang dari berbagai alat musik dan pemain yang berbeda-beda. Ya, ada trompet yang suaranya melengking, ada gitar, ya, ada biola yang suaranya mungkin rendah, kemudian ada piano di tengah-tengahnya. Semuanya adalah alat musik yang berbeda, tapi mereka main di kunci yang sama yang sudah ditetapkan. Jadi indah nggak? Jadi indah. Semuanya beda. Jenis alat musiknya beda. Tapi sepakat untuk, ayo kita main. Musik yang sama dengan diambil dari kunci yang sama. Menjadi dahsyat. Jadi kesepakatan tuh bukan bicara tentang keseragaman, tetapi kesatuan dari hal-hal yang berbeda. Jadi kesepakatan itu tentang unity, bukan uniform. Bayangkan kalau dalam sebuah orkestra semuanya alat musik yang sama, bermain di nada yang sama, dan semuanya bunyinya sama, kan nggak enak kedengarannya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, tapi kan Pak, iman kami kan pas-pasan. Sekalipun punya iman mungkin pas-pasan, tapi dari kesepakatan akan lahir perkara yang dahsyat. Yang membangun Menara Babel kan, mereka bukan orang-orang percaya, tapi waktu mereka bersepakat, makanya saya katakan, lewat pesan ini Tuhan katakan, ada kuasa di dalam kesepakatan. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara, waktu setelah kami menikah, saya dan Bu Rika ya maksudnya tentunya.
waktu kami menikah, uh, nggak langsung punya anak. Meskipun pengen punya anak, artinya gini, sejadinya, sejadinya gitu. Tetapi kemudian lama-lama, oh iya ya, kok lama juga belum punya anak. Ya nggak terlalu lama lah, setengah tahun gitu kan. Nah kami ada di masa dimana waktu kami membangun rumah tangga, saya sempat ngobrol sama Ibu Ripka. Kita udah nikah, kita ada pekerjaan, kita ada tempat tinggal, dan lain-lain dengan segala fasilitas. Apa ya yang belum dalam hidup kita? Kemudian ngobrol bersama, ke gereja kali kita belum. Oh iya, kita nggak pernah ibadah. Kita perlu kali ke gereja. Dulu ke gereja untuk melengkapi kehidupan. Oh iya ya, bagian ke gereja belum. Maka kami mulai ke gereja. Mulai setiap minggu bergereja. Ya. Bukan ke gereja untuk ingin punya anak, tapi bergereja untuk melengkapi kebutuhan. Nah, tetapi di dalam pribadi kami memang memang sedang merindukan untuk punya anak. Orang nanya mau anak laki, anak perempuan apa aja deh gitu ya. Suatu kali setelah ibadah di hari Minggu, itu kami berdua, dulu kan anak-anak muda gitu ya, kami berdua dengar firman. Ya, entah kenapa hari itu banyak diam, dengar firman gitu. Gereja bubar, kami pulang, kami naik mobil. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Begitu saya masuk mobil dan Ibu Ripka masuk mobil dan menutup pintu, tahu nggak anak kita, laki atau perempuan? Kami berdua sepakat, perempuan. Namanya kami berdua berkata, Sarah. Habis dengar tadi di khotbah, tapi semua diam, nggak ada yang bicara. Tapi begitu masuk, anak kita perempuan dan namanya Sarah. Oke, sepakat. Dan kami yakin. Ya udah, kami jalani. 1 bulan kemudian Ibu Ripka hamil. Nah, kami tidak pernah bertanya nih, nanti kalau bukan perempuan apa enggak? Kami udah yakin itu perempuan. Udah nggak cari buku nama nih, nama yang tren tahun itu tuh apa gitu. Enggak, udah Sarah. Dan waktu ke dokter kandungan USG, itu tuh udah nggak ada. Nanti kalau ternyata bukan perempuan, kita cari. Enggak. Lihat USG, kan? Perempuan gitu ya. Sampai lahir, perempuan gitu. Entah waktu itu, dulu kan saya anak-anak muda yang belum lahir baru, Bapak Saudara. Tapi waktu itu ada sebuah kesepakatan bahwa udah itu perempuan dan namanya Sarah. Dan ternyata terjadi nggak Bapak Saudara? Tergenapi nggak? Anaknya mana di sini? Nah, jadi salah satu apa yang membuat penyebab alasan seseorang menjadi berkata sulit bermitra, menganggap tadi kan perbedaan menjadi kendala. Kemudian apa? Salah satu penyebabnya pertumbuhan iman yang jomplang, sulit untuk menjadi mitra iman. Ada yang iman yang jomplang gini, ada yang dua-dua tidak beriman. Karena dua-dua tidak membangun iman, tapi ada juga kategori yang kedua, tidak bersama-sama membangun iman. Makanya sering saya katakan kepada para pasangan bahwa dari sejak menikah, bersama-sama membangun iman supaya menjadi mitra iman, dua-dua beriman. Dua-dua terbangun imannya. Apabila iman jomplang, sulit untuk menjadi mitra iman. Ya. Itu yang pertama. Siapa yang mitra iman yang dimaksud? Tadi yang pertama ya, seorang yang pernah menyatakan kesepakatan dengan kita untuk menjalani hidup. Itulah pasangan. Nah sekarang yang kedua nih, siapa mitra iman yang dimaksud? Yang kedua adalah siapapun orang yang siap untuk bersepakat dalam iman bersama dengan Anda. Ya, bisa teman, bisa bawahan, bisa atasan, dan sebagainya. Yang pasti bukan orang yang belum percaya. Contohnya di Alkitab, ketika kondisi Israel di bawah bangsa Filistin yang menguasai senjata, di situ di masa itu yang punya senjata di pihak Israel hanya Saul dan Yonatan. Ya. Jadi di masa itu hanya 2 orang yang punya senjata dari pihak Israel, karena bagian semua peralatan yang besi dan macam-macam dikuasai oleh Filistin. Tapi hari itu Yonatan mengajak bujangnya, ya, mengajak bujang pembawa senjatanya untuk menyerang Filistin. Bayangkan 2 orang ini mengajak bujang, yuk kita berdua, kita masuk ke tempat Filistin, kita
hadapi mereka, kita serang mereka. 1 Samuel 14 ayat 6-7. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Terus apa kata bujangnya? Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Terjadi kegoncangan di pihak Filistin. Ya. Peristiwa ini berakhir dengan kemenangan dari pihak Israel. 2 orang masuk ke sarang Filistin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kesepakatan antara Jonathan dengan bujang pembawa senjatanya membuat geger di wilayah Filistin. Oke, saya mau akhiri gini. Kita membutuhkan seorang pelepas iman, bukan seorang yang hanya bersimpati kepada kita. Aduh, kamu teh kesian ya sampai mengalami gitu. Lihat muka kamu tak pucat sekarang. Aduh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang ada orang-orang percaya yang tidak melakukan apa, hanya menyatakan ibanya, hanya menyatakan kasihannya, ya. Kemudian menulis surat, ya udah cepat pulih ya, gitu ya. Saya nggak bilang itu nggak dibutuhkan, ya. Tapi kita nggak membutuhkan orang yang hanya sekedar menyatakan ibanya kepada kita. Kita butuh orang yang siap untuk melepaskan iman. Kalau kamu kondisi gitu, yuk kita sama-sama berjalan. Aku berdoa untuk kamu, ya, untuk keadaan kamu. Yuk kita datang sama Tuhan. Dan kemudian datang sama Tuhan, aku tadi berdoa, aku dapat pesan ini buat kamu. Nah, mitra yang kayak gitu yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang-orang yang akan mencurahkan imannya untuk kita. Ya. Apapun kondisi kita ya, kebetulan contohnya tadi kan contoh itu. Seorang yang bisa diajak bersepakat dan kemudian bisa membangkitkan iman kita. Bapak Ibu Saudara, oke, saya mau tutup dengan gini. Ini kisah Natal. Enggak sih, bukan kisah Natal ya. Ingat nggak waktu Maria kedatangan malaikat Gabriel dan kemudian dinyatakan kau akan hamil seorang anak dari Roh Kudus. Ya, kemudian singkat cerita, hamillah Maria. Waktu Maria hamil, dia mengunjungi sepupunya yang bernama Elizabeth. Ingat peristiwa itu, Lukas pasal 1. Dia datang mengunjungi Elizabeth yang sedang hamil 6 bulan. Yang dikandung adalah Yohanes Pembaptis kelak. Suatu hari ini anak menjadi Yohanes Pembaptis. Nah, jadi waktu Maria bertamu ke rumah Maria, dan di Alkitab berkatakan Maria mengucapkan salamnya, apa yang terjadi dalam diri Elizabeth itu anak di dalam kandungannya melompat. Artinya ya ada suatu gerakan keras dan anak itu penuh Roh Kudus. Dan kemudian Elizabeth berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Wow, dari mana ini Elizabeth mengetahui bahwa yang datang adalah Maria dan yang dikandung adalah Tuhannya. Waktu Maria datang menyampaikan salamnya, ada lawatan Tuhan yang dialami oleh Elizabeth. Maksud saya menyampaikan ini adalah gini. Meskipun mereka sepupuan, mereka tuh kemudian bermitra karena Maria juga punya pergumulan. Ini bayi dikandung Roh Kudus, kalau ketahuan hamil, ini bahaya besar, nyawa loh. Maksud saya begini, inilah mitra iman yang luar biasa. Ketika yang satu menyampaikan, yang satu terbangun, ada lompatan iman yang terjadi. Dan dia mengetahui bahwa ada pergumulan dialami oleh Maria. Ayo Maria, jangan takut apapun yang terjadi. Kandunganmu mungkin semakin besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, istilahnya mereka bermitra. Maria Ibu Yesus punya mitra yaitu Elizabeth. Elizabeth mamanya Yohanes Pembaptis pun punya mitra. Dan dua-dua
memiliki iman yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang bisa dijadikan mitra dalam kehidupan untuk diajak kesepakatan, karena ada ada kuasa yang besar di dalam suatu kesepakatan. Harusnya ada. Jangan menjadi orang yang bukannya membangun iman seseorang, orang yang melemahkan, orang yang bikin takut menjadi bikin khawatir. Nah, ini pun jangan. Jangan kita memiliki mitra yang seperti itu, dan jangan pula kita menjadi orang yang seperti itu. Jadilah mitra iman buat sesama saudara-saudara kita, jadilah mitra iman buat pasangan kita. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.